lainnya. Perkenalkan, nama saya Niki Prita Anistara Suami, absen 34, yang akan dalam diskusi materi pemberontakan sampai komunis Indonesia atau PKI. Adapun anggota kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Niki Suliani Putri, bisa dipanggil Suliani, absen 3. Saya akan membahas materi yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriati, bisa dipanggil Sulistia, absen 35. Perkenalkan, nama saya Imani Tiga Kartika, saya absen 32. Kami berdua akan menjelaskan tentang pemberontakan yang terjadi di PKI. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 Februari 1944. Pemberontakan ini dipimpin oleh musuh. Tujuan utama dari pemberontakan PKI adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berdiri komunis. Dalam kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Dimana pada akhirnya dan 19 tahun. Soviet adalah organisasi politik dan badan pemerintahan yang biasanya tradisi revolusi. Pemberontakan PKI 1948 atau yang disebut peristiwa Madiun adalah sebuah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi. Saya akan menjelaskan tentang musuh. Pemberontakan ini dipimpin oleh musuh. Musuh Manowar atau Munawar Musuh adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang mendirikan Partai Komunis Indonesia di tahun era 1920-an. Munawar Musuh lahir di Kediri, Hindia Belanda tahun 1897. Musuh adalah salah satu pemimpin PKI. Dia adalah pengikut Stalin dan anggota dari Internasional Komunis di Moskwa. Saya akan menjelaskan tentang pemberontakan yang terjadi di PKI. Pendapat mengenai Islam itu berbeda. Terus kemudian jatuhnya Fatimah Ansyari Budi para yang melalui penanggalan tindakan berupa bahkan peristiwa Muslim. Sebelumnya, para perkembangan Islam kata sosialis atas dimotong satu waktu dibikin oleh organisasi dan satu waktu dibikin oleh organisasi. Posisi kompensasi semakin besar karena saling dalam membentangkan keselarasan mereka dengan Rusia dan dari saya bahwa tentang ketua tidak dapat diterapkan di masyarakat Indonesia karena tidak ada regulasi dan bisa misalnya ada juga Indonesia dapat diperlukan kepada perdamaian dunia. Mereka sangat setelah pembentukan kabinet Masa jabatan Perdana Menteri Syarif Udin berakhir pada 28 Januari 1945. Sebelumnya, Syarif, Dr. Sulaiman dan beberapa aktivis politik mendekati Hatta dan memintanya menjadi Perdana Menteri berikutnya. Hatta pun setuju dengan syarat mendapat dukungan TNI dan Masyumi. Didorong oleh kebutuhan untuk membentuk kabinet dengan dukungan nasional, baik sayap kanan maupun sayap kiri, Hatta menawarkan kepada aktivis Syarif Udin beberapa posisi di kabinet. Mereka menolak tawaran Hatta dan menuntut posisi kunci termasuk posisi Syarif Udin. Adapun tujuan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yaitu mendirikan sebuah negara yang berdasarkan syariat Islam berupa Al-Quran dan hadis di berbagai wilayah Indonesia, menegakkan syariat Islam. Lalu ada mendirikan negara Islam Indonesia atau NII yang berfungsi untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara syariat Islam. Dan yang terakhir, tujuan terakhir pemberontakan Darul Islam atau DI yaitu adalah untuk mengatasi dominasi pengaruh komunis dan sosialisme yang semakin meluas. Oke, baik, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberontakan DI ini tidak bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Dilihat dari keinginan DI yang ingin menetapkan Indonesia. Padahal sila pertama Pancasila ini mengajarkan kita untuk menghargai umat agama lain dan juga tidak memaksakan kehendak agama dan kepercayaan kepada orang lain. Selain itu, tindakan DI ini juga bertentangan dengan sila tiga Pancasila. Dilihat dari penganiayaan yang dilakukan kepada masyarakat. Di sila kedua, kita memahami bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tapi DI menentang hal tersebut. Kemudian DI juga
menentang sila kelima Pancasila. Dilihat dari pemberontakan kepada ulama-ulama seperti pembakaran dan juga pengecoran rel kereta api. Itu bertentangan karena sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan. Iya. Katu Suwiryo merupakan seorang tokoh pergerakan di Indonesia yang cukup disegani. Katu Suwiryo mempunyai cita-cita, yaitu membuat negara Islam Indonesia atau yang disingkat sebagai NII. Demi mewujudkan cita-citanya, Katu Suwiryo mendirikan sebuah pesantren yang dinamakan sebagai pesantren Sufat. Sejalan dengan hal itu, ternyata pemerintah RI menandatangani Perjanjian Renville yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan wilayah Jawa Barat ke Jawa Tengah. Hal ini kemudian dianggap pengkhianatan oleh Katu Suwiryo. Pengkhianatan yang dilakukan oleh pemerintah RI berupa tidak menghargai perjuangan rakyat Jawa Barat. Akhirnya Katu Suwiryo dengan kurang lebih 2.000 pasukannya melakukan menolak hijrah dan mulai merintis gerakan mendirikan negara Islam Indonesia atau NII. Namun atas gerakan itu pemerintah RI berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai dan membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Mas Tasir, yaitu Ketua Mas Yumi. Namun komite tidak berhasil untuk merangkul kembali Katu Suwiryo ke pangkuan RI. Oleh karena itu, tanggal 27 Agustus 1949, pemerintah secara resmi melakukan operasi penumpasan gerombolan DI atau TII yang disebut dengan Operasi Baratayuda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cika. Saya akan menjelaskan bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada masa pemberontakan DI atau TII. Kondisi bangsa Indonesia pada masa pemberontakan DI atau TII sangat tidak menguntungkan atau bisa dibilang krisis. Karena mereka melakukan perusakan dan pembakaran dua-dua penduduk, membongkar jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, dan melakukan penganiayaan kepada penduduk. Pemberontakan ini berlangsung cukup lama dan bisa menyebabkan trauma berat secara psikis atau mental kepada penduduk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak yang terjadi pada masa pemberontakan DI. Dampak positif dari pemberontakan DI adalah membuat masyarakat dan pemerintah menjadi lebih waspada terhadap gerakan radikalisme dengan unsur agama dan meningkatnya kemampuan TNI dalam menghadapi gerakan pemberontakan. Sedangkan dampak negatif dari pemberontakan DI tersebut ialah satu, terhambatnya pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Dua, ribuan ibu-ibu kehilangan suaminya. Dan tiga, ribuan anak-anak menjadi yatim piatu. Dan diperkirakan sekitar 13.000 tentara, organisasi keamanan desa, dan rakyat Sunda telah gugur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan-tujuan pemberontakan dari mohon izin kepada Bapak Ibu guru yang mengajar si Robert Smokil ini. Nah, Robert Smokil ini waktu itu tuh menjabat sebagai Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Karena kalau misalnya negara Indonesia waktu itu nyatu tuh, dia kan kehilangan jabatannya gitu loh. Dia yang sebelumnya jadi Jaksa Agung tuh jadi bapak-bapak biasa kalau misalnya negara Indonesia bersatu. Nah, perlu kalian ketahui juga, Robert Smokil ini adalah dalang dibalik pemberontakan Andi Aziz yang meletus di Makassar pada 5 April 1950.
Nah, karena gerakan Andi Aziznya dia itu dinilai gagal, dia jadi pindah ke Ambon dan sampai di Ambon itu tanggal 13 April 1950. Nah, pada saat itu kan kota Ambon itu dikuasai sama KNIL. KNIL ini kayak pasukan kerajaan Hindia Belanda pada saat itu, kayak TNI-nya Belanda gitulah. Nah, tapi setelah konferensi meja bundar, KNIL ini dibubarin dan sebagian ada yang masuk ke Indonesia Timur, sebagiannya lagi ada yang masuk ke APRIS. APRIS itu kepanjangannya apa ya? Bentar. APRIS itu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, pas saat dia di Ambon ini, si Robert Smokil ini melihat banyak peluang buat mendirikan negara baru. Dia tuh pengen dia nggak gabung sama Indonesia gitu. Ada ribuan penduduk dari Ambon itu yang juga pengen bikin negara baru, sama ada juga mantan pasukan dari KNIL itu juga pengen bikin negara baru. Melihat peluang itu, yang waktu itu kepala daerah Maluku itu Johannes Manuhutu yang waktu itu menjabat sebagai kepala daerah Maluku Selatan ya, didesak sama si Smokil ini. Desaknya itu menggunakan mantan pasukan KNIL yang tadi itu untuk memproklamirkan negara Republik Maluku Selatan dia. Karena di bawah tekanan Manuhutu nurut-nurut aja sama Smokil, jadi dia diproklamirkan negaranya dia pada tanggal 25 April 1950. Bentar, saya nyari data-data negaranya dulu. Boleh. Nah, jadi waktu itu tuh benderanya kayak gini ya, benderanya KNS, kelihatan nggak? Ya lihat aja di PPP-nya ada apa? Bendera sama lambang gitu. Bendera paling atas ya. Bendera paling atas itu bendera pertamanya yang dipakai sampai 2011. Setelah 2011 itu bendera kedua yang dipakai yang ini. Bendera yang di tengah-tengah tuh. Nah, dia tuh punya lambang negara. Lambang negaranya tuh merpati putih, namanya tuh Kumbu. Nah, dia juga punya lagu kebangsaan, judulnya itu Maluku Selatan Tanah Airku, itu kalau nggak salah. Nah, berdirinya RMS ini nggak berjalan mulus. Banyak pejabat-pejabat dari RMS itu takut sama Republik Indonesia yang lagi dikit nyatu. Mereka takut nasionalismenya Republik Indonesia bakal ngancurin mereka dan bikin mereka dihukum atau sebagainya gitulah. Karena mereka takut, mantan pasukan KNIL yang waktu itu direkrut jadi kekuatan militernya mereka, sama ribuan pemuda tuh direkrut jadi kekuatan militernya mereka. Karena kekuatan militernya mereka menguat, Soekarno tuh notice ini Smokil ngapain bikin militer banyak-banyak. Akhirnya diutuslah Johannes Leemira yang merupakan putra daerah Maluku untuk melakukan diplomasi dengan Smokil, kayak nyuruh berhenti gitu, jangan nyatu aja sama Indonesia, jangan bikin negara baru lagi kayak gitu. Tapi ditolak lah sama Smokil, yang kali lagi dikit, yang kali udah merdeka malah keluar gara-gara kata-kata doang. Akhirnya Kolonel Alex Evert Kawilarang ditunjuk sama Soekarno buat menyelesaikan separatisme di Maluku ini. Kan tadi saya udah cerita kan, KNIL tuh ada yang gabung sama APRIS, ada juga yang gabung sama NIT. NIT ini negara Indonesia Timur. Nah, yang gabung sama APRIS ini ikut sama Alex Evert Kawilarang untuk melawan temennya sendiri yang udah jadi bagian dari NIT. Peranglah mereka, banyak yang gugur, contohnya ada Mayor Abdullah. Mayor Abdullah ini mati ketembak ya waktu dia naik kapal pada 25 September 1950. Terus ada lagi Letkol Slamet Subianto, dia juga ditembak waktu dia naik kapal di Pitung Meseng. Mereka tuh TNI yang waktu itu tuh punya motto, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Mungkin ada yang mau jadi tentara, pegang motornya. Terus, walaupun banyak korban jiwa, banyak korban nyawa, operasinya itu berhasil
pertahanannya RMS yang di Ambon ini berhasil diacak-acak sama Apris. Karena dinilai udah kalah nih Smokil, anjir kalah, tidak lah gitu loh. Dia tuh mengungsi sama teman-temannya dia ke pulau-pulau kecil yang ada di Maluku. Butuh 13 tahun buat nangkep Smokil ini karena waktu itu keadaan Indonesia tuh lagi banyak krisis-krisis. Dan akhirnya dia ditangkap di Pulau Buru waktu 2 Desember 1963 dan akhirnya dibawa ke Pulau Seram untuk penahanan. Setelah itu, Smokil dieksekusi oleh peloton tembak. Saya kurang mengerti apa, mungkin ada nanti yang tahu peloton tembak itu apa. Pada 12 April 1966 di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Walaupun Smokil udah dieksekusi, jabatan presiden tetap turun ke Johan Manusama. Dia tuh menjalankan pemerintahan pengasingan di Belanda sampai tahun 1992 dan sampai sekarang masih ada yang mendukung RMS itu, dipimpin oleh John Watilete yang masih eksis meminta dukungan internasional di negeri Belanda. Mungkin begitu aja penjelasan tentang sejarah RMS dari saya. Bisa dilanjutkan. Sebelumnya saya ingin menjawab, RI adalah negara Islam di Indonesia. Tujuan dari dibentuknya TNI sendiri adalah untuk memerangi pasukan TNI agar bisa memisahkan diri dari negara Indonesia. Atau betul dirinya berhasil untuk menjadi kepala negara Belanda. Pemimpin Kompi Batalion 178 Kujang 2 atau Siliwangi. Namanya kasus Siliwangi ini menjadi awal dalam transaksinya pemberontakan TNI atau TNI. Banyak dari mereka memutuskan untuk menyerah. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan yang akan kita presentasikan? Kebetulan banget ada 5 dari daftar isinya. Pertama ada sejarah mengenai Abram, kedua ada tujuan, ketiga ada dampak. Dampaknya ada positif dan negatif. Keempat ada kondisi bangsa Indonesia dan kelima ada kesimpulan. Sebelum kita jalan jauh lagi mengenai pengertian Abram, ada baiknya kamu tuh tahu apa ya? Ada baiknya kalian tuh tahu Pancasilanya terlebih dahulu karena materinya adalah masa penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ada yang tahu nggak apa artinya Pancasila? Ada yang tahu nggak apa artinya Pancasila? Angkat-angkat. Kau banget angkat-angkat. Ya bantu aku buat ngejelasin apa sih itu Pancasila. Absen berapa? 36. Apa sih Pancasila itu? Pancasila itu dasar dari negara kesatuan Indonesia. Coba jelasin dong suaranya. Pancasila itu dasar dari negara Republik Indonesia. Tapi kenapa Pancasila bisa disebut dasar dari negara Republik Indonesia? Kenapa? Karena hal-hal di negara ini apapun keputusan yang dibuat harus mengimplementasikan dengan Pancasila. Keren. Aku mau berterima kasih kepada Koja dan juga Grace karena udah membantu aku buat Pancasila. Karena kita udah membahas nih mengenai pengertian Pancasila. Ada baiknya kita tahu bagian-bagiannya juga. Pancasila memiliki 5 bagian. Aku boleh minta tolong kalian enggak? Buat nyebutin bagian-bagian Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Siapa yang menyebutin bagian Pancasila sila pertama? Yang di belakang ya. Sebut absen ya. Absen 22. Pancasila pertama itu bunyinya gimana sih? Ketuhanan yang Maha Esa. Kerasin suaranya. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambang Pancasila pertama itu apa ya? Oke, makasih. Sekarang buat sila kedua. Siapa yang angkat tangan? Oke, 3 deh. Ikut. Bunyi dari sila kedua adalah manusia yang adil dan beradab. Apa sih lambangnya? Rantai. Gimana? Apa ya? Ya udah, sekarang siapa yang mau bantu aku buat nyebutin sila ketiga? Dua deh.
sila ketiga sama sila keempat. Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya. Yang paling belakang. Empat ini. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Lambangnya. Pohon beringin. Sila keempat. Hai. Paling dekat, Cok. Hai. Ya. Langkah. Saya dipimpin oleh Kebijaksanaan dan Musyawaratan Perwakilan. Kerasin suaranya. Malaysia aja yang Aduh. Kegiatannya dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa tuh? Banteng. Gimana kalau sila kelima? Siapa yang mau bantu aku buat nyebutin sila kelima bunyinya apa? Adalah sosial komite Republik Indonesia. Lambangnya? Makasih. Makasih ya karena udah mau membantu aku menjelaskan mengenai Pancasila dari masa penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sekarang mari kita pergi ke APRA. Sebelumnya, untuk menjelaskan APRA, ada baiknya kita tahu sejarahnya APRA. Jadi, di sini akan ada teman saya yang bernama Jayus Taufika untuk menjelaskan sejarah APRA. Terima kasih. Oke, jadi pertama kita akan datang ke tempat sejarah APRA. Sebelumnya, tahu nggak sih APRA itu apa? Nggak tahu ya? Oke, jadi APRA adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling. Nah, tanggal 15 Januari 1949. Westerling ini dia mengenal dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan bisa membebaskan rakyat Indonesia dari penggunaan US. Westerling kemudian bersekongkol dengan Sultan Hamid II untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda untuk melawan negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Lalu, APRA melakukan serangan di Reta pada tanggal 23 Januari 1950 dan serangan ini ternyata dapat mengambil wilayah Bandung serta menewaskan beberapa tokoh bangsa. Siapa aja tuh? Jadi beberapa tokoh bangsa yang tewas itu ada Menteri Pertahanan yaitu Sultan Hamengkubuwono II dan Sekretaris Jenderal Ali Widiarto. Namun ternyata kereta yang diserahkan oleh APRA ini mengalami kegagalan. Nah, mau nggak mau, si Westerlingnya jatuh melarikan diri ke Singapura. Karena melarikan diri oleh Westerling ini, akhirnya hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Oke, sekian. PRRI dan Permesta merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. PRRI dan Permesta memiliki tujuan yang sama, yaitu meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan seluruh daerah dan tidak hanya fokus kepada satu pembangunan di daerah Jawa saja. Bahkan masih terjadi di tanah air tahun 1990. Terus Maluku sendiri dinyatakan sebagai salah satu provinsi Republik Indonesia 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dimanapun. Pemerintah Republik Indonesia menganggap keberadaan RMS sebagai gerakan separatisme. Dan salah satu tokoh pejuang RMS menyatakan bahwa bergabungnya Maluku dengan Indonesia akan memicu masalah budaya. Pemerintah pun tak berdiam diri usai muncul RMS karena berbagai operasi-operasi militer dilancarkan ke wilayah Maluku Selatan karena perundingan damai tak ditepati. Lalu, penduduk Maluku Selatan saat itu terpecah antara penduduk Somokil dan pendukung Presiden Soekarno saat pembentukan RMS. Lalu, Somokil dan kawan-kawan tetap mengumumkan ke pemerintah bahwa RMS melepaskan diri dari Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat. Lalu, pada tanggal 14 Juli 1950, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS dengan sandi Operasi Malam memutus Pada
pada tahun 19 I'm Smith. Mengenai tokoh-tokoh yang berperan di PKI tersebut. PKI sempat menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia sebelum akhirnya dibubarkan pada tahun 1965. Dalam catatan sejarah, PKI pun menjadi salah satu partai tertua di Indonesia. Bahkan, keberadaan PKI pada saat itu menjadi partai yang diikuti banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari intelektual, buruh hingga petani. Adapun tujuan utama PKI adalah untuk menentang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Ini mengenai kesimpulan. Sekarang saya akan membahas mengenai kesimpulan yang dapat kami tarik mengenai pembahasan materi penerapan Pancasila dari masa ke masa pada masa adanya PKI, yakni sebagai berikut. PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan sebuah partai yang memiliki tujuan utama untuk menentang imperialisme dan kapitalisme Belanda dan dibentuk pada tanggal 23 Mei 1914. PKI sendiri memiliki tujuan lain, salah satunya yakni untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan ajaran komunisme. Nah, hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran lama maupun ajaran yang berlaku di kehidupan sekarang. Justru dengan adanya PKI yang memiliki ajaran komunisme tersebut akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Untungnya, tindakan ini diambil secara tegas yang diambil oleh Soekarno, Panglima Besar Sudirman, dan Kolonel Ahmad Nasution yang menyebabkan ajaran komunisme ini secara bertahap mulai diberantaskan. Di era sekarang, Pancasila telah sukses menjadi dasar negara Indonesia dengan memiliki 5 sila yang mampu dijadikan pedoman oleh para masyarakat Indonesia sebagai acuan untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, marilah kita menghargai jasa para pahlawan kita untuk tetap menjalankan ajaran-ajaran Pancasila demi kebaikan diri kita sendiri maupun kita bersama. Bersama kita pasti bisa. Dampak-dampak dari pemberontakan PKI Madiun. Dampak negatif dari pemberontakan PKI Madiun adalah telah ikut melemahkan kekuatan pertahanan pasukan Republik Indonesia yang telah menghadapi agresi militer Belanda. Sedangkan dampak positifnya adalah membuat Amerika Serikat tertarik untuk membantu dan membela Indonesia, serta pihak Republik bertindak tegas terhadap pemberontakan PKI. Saat itu Amerika takut bahwa Uni Soviet akan berkembang ke Indonesia. Jadi untuk kesimpulan dari presentasi kami akan dijelaskan oleh Habib. Jadi mungkin menjelaskan tentang tujuan pemberontakan PKI di Madiun. Nah, berlandaskan tujuan PKI itu sendiri, yaitu ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara pada tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Gerakan ini diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Tak hanya berusaha menggulingkan pemerintahan Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan untuk membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, dan mengajak petani serta buruh untuk melakukan pemberontakan. Baik, sekarang Kisha akan menjelaskan akan menjelaskan tentang kondisi selama pemberontakan. Terima kasih. Aku ya. Jadi, untuk menghentikan pemberontakan PKI di Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan di antaranya ada satu, yaitu Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Oke. Jadi yang kedua, ada Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Kemudian
Pada 20 September 1948 dilakukan operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel Ahad Nasution. Dalam operasi ini, Musso, Amir, dan para tokoh komunis lainnya ditemukan dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya, latar belakang pembentukan RMS melalui artikel peristiwa Andi Aziz di Sulawesi Selatan 5 April 1950 dalam seminar series in Humanities and Social Science nomor 1 tahun 2019. Bahtiar dan kawan-kawan menjelaskan Federasi Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur bergabung dengan NKRI pada tahun Maret 1950, April 1950. Kutip dari tulisan Patrick Matanasi berjudul Christian Songkil dan RMS. Ini boleh ditutup dulu ya, karena mau sesi tanya jawab.